Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayo ikhwah, kita lanjutkan pembahasan kita di Al-Khulasatu fi Ushul Fiqh sampai di wa amma kaifiyatul istidlal bid dalail al ijmaliyah. Siapa baca? Mas Joko? Ya. Oh ya, Bang Budi. Mau baca Bang Budi? Baik. Ya, coba tolong baca Bang Budi. Wal farqu wa amma kaifiyah wa amma halaman 21. Wa amma la kaifiyatul istidlali bil dalal bil dalaili al ijmaliyati wa hiya al fariqatu faqratus saniyatu fi ta'rifi usulil fiqh wal muradu biha kaifiyatus istinbati til ahkamil syar'iyyati. Itu alif lam syamsiyah. Ahkamis syar'iyyati minha halun hala ta'arudiha wa dhalika kata'arudil khasi wal 'ami fa innahu yuqaddimu fa'ala yufa'alu. Ya, Ustaz. Yufa'alu. Oh, yuqaddam. Ya. Yuqaddamul khasu alal 'ami. Lianna dalalatal khasi qat'iyyatun wa dalalatul 'am ya zanniyati. Dalalah atau dilalah? Dilalatal 'ami zanniyatun. Iya. Wa ta'arudun nasi nassi ma'al zahiri fa innahu yuqaddamun nassu alal zahiri. Alif lam syamsiyah lagi tuh, Bang. Alal zahiri li nafsi sababi. Wa ta'arrudul mutawattiru ya kan? Ya. Ma'al ahadi fa innahu yuqaddamul mutawatiru alal ahadi li nafsi sababi aydan ya kan? Aydan alama sana ya kan? Rafihi sana alama sana rifuhu fi
mabahithit ta'adul. Fi mabahith at-ta'aduli. Ta'aduli. Ta'aduli. Wa tarjih. Baik, yakfi. Ya, kemarin kita sebelumnya saya ingatkan tentang definisi daripada usul fiqh. Ya, definisi usul fiqh adalah ma'rifatu dalail fiqh ijmalan wa kaifiyatul istifadati minha wa halil mustafid. Ya, itu definisi usul fiqh kemarin kita sudah perjelas kemarin ya. Ada 3 fakrah. Ada 3 ada 3 paragraf gitu ya. Usul fiqh adalah ma'rifatu dalail fiqh ijmalan. 1. Ma'rifatu dalail fiqh ijmalan wa ma'rifatu kaifiyatil istifadati minha wa ma'rifatu halil mustafid. Jadi 3 ini. Mengetahui dalil-dalil fiqh secara ijmal, mengetahui bagaimana beristidlal darinya, mengetahui keadaan mustafid. Ya, keadaan mustafid. Nah, kemarin Syekh sudah menjelaskan fakrah yang pertama, yaitu ma'rifatu dalail fiqh ijmalan. Apa yang dimaksud dengan ma'rifatu dalail fiqh ijmalan sudah kita bahas secara terperinci pada pembahasannya kemarin. Nah, adapun sekarang kita akan membahas yang fakrah yang kedua, yaitu bagaimana beristidlal dari dalil ijmal tersebut. Ya. Kemarin kita sudah terangkan apa itu dalil-dalil ijmal. Jadi bagaimana beristidlal terhadap dalil-dalil ijmal tersebut. Jadi pertama, usul fiqh itu setelah kita punya pengetahuan terhadap dalil-dalil ijmal, dalil-dalil fiqh yang ijmal, maka yang kedua adalah bagaimana beristidlal terhadap dalil-dalil ijmal tersebut. Ya, bagaimana beristidlal terhadap dalil-dalil ijmal itu. Wahiyal faqratu tsaniyah fi ta'rif usul fiqh. Nah, ini bagaimana beristidlal terhadap dalil ijmal ini merupakan paragraf kedua di dalam definisi usul fiqh. Yang merupakan paragraf kedua dalam definisi usul fiqh. Karena kemarin seperti yang baru kita sebutkan tadi, usul fiqh adalah ma'rifatu dalail fiqh ijmalan wa kaifiyatul istifadah minha min dalail fiqh ijmalan. Fal muradu biha kaifiyatu istinbatil ahkam asy-syar'iyyah minha hala ta'arudiha. Dan yang dimaksudkan dengan bagaimana beristidlal terhadap dalil-dalil ijmal itu adalah bagaimana beristimbat, ya, bagaimana kita beristimbat terhadap hukum-hukum syariat, ya, darinya, ya gitu ya, saat terjadi ta'arud ya, hala ta'arudiha, pada saat kontradiksi, ya, pada saat inkonsistensi apa bahasanya itu? Inkonsistensi, ya. Pada saat terjadi kontradiksi ataupun inkonsistensi. Ya, jadi dengan begitu kita dapat beristinbat, ya, melalui hukum-hukum syariat ataupun melalui ilmu usul fikih ini. Konsistensi tadi kalau Indonesianya apa kontradiksi. Enggak konsisten. Enggak konsisten ya. Itulah dia. Bahasa Indonesia aja belibet, gimana bahasa Arab. Wa dzalika ka ta'arudil khas wal 'am. Ya, karena kan seperti contohnya, ya, pertentangan dalil khas dengan dalil 'am. Nah, ini juga menunjukkan bahwasannya bahwa benda daripada dalil ijmaliyah itu bisa saja berupa Quran dan sunnah. Ya, karena di dalam Al-Quran sebagaimana yang kita ketahui selama ini banyak dalil am dan juga banyak dalil khas. Yang kadang-kadang kalau kita lihat antara dalil am dengan dalil khas itu kesannya ta'arud. Ya, kesannya kontradiksi. Nah, namun dengan ilmu usul fiqh ini kita mampu beristidlal melalui dalil ijmal tersebut. Dapat beristimbat terhadap hukum-hukum syariat darinya. Dapat beristimbat terhadap hukum-hukum syariat darinya.
Nah, begitu. Fa innahu, maka di sini ya, yuqaddamul khas 'alal 'am. Ya, kita di sini mendahulukan dalil apa namanya? Dalil khusus terhadap dalil daripada dalil umum. Lianna dilalatal khas qat'iyyah. Karena dalil khas itu qat'i. Wa dilalatul 'am dhanniyah, sementara dalil 'am itu praduga ataupun spekulasi. Wa ta'arudun nas ma'al zahir, dan kontradiksinya nas dengan zahir, ya. Kontradiksinya nas bersama zahir. Maka di sini kita mendahulukan nas daripada zahir. Li nafsis sabab, ya, karena sebab sebab tersendiri, ya. Ya, nanti insyaallah akan kita pelajari. Jadi kontradiksinya nas beserta zahir. Wa ta'arudul mutawatir ma'al ahad, dan kontradiksinya mutawatir bersama ahad. Fa innahu yuqaddam al mutawatir 'ala al ahad wa li nafsi sabab aidan. Maka di sini kita mendahulukan mutawatir daripada ahad, juga karena sebab ya, juga karena sebabnya sendiri, gitu ya. Nanti insyaallah akan kita pelajari ala ma sana'rifuhu fi mabahits at-ta'adul wat tarjih, yang nanti akan kita ketahui pada pembahasan at-ta'adul wat tarjih. Apa sebabnya? Ya, sebab daripada kenapa kita mendahulukan nas daripada zahir itu nanti akan ada pembahasannya, dan kenapa kita mendahulukan mutawatir daripada ahad. Di mana terjadi ta'arud antara sinonim ini, ya, antara khas dengan am terjadi ta'arud. Antara nas dengan zahir terjadi ta'arud. Ya, antara mutawatir dengan ahad terjadi ta'arud, kontradiksi ataupun inkonsistensi. Seakan-akan loh tadi ngomong gini, ini sekarang ngomong gini, kok ada kontradiksi, kan, gitu. Nah, di sini kita mampu beristidlal ataupun mampu beristinbat terhadap hukum-hukum syariat tersebut dari sisi dari sisi keta'arutannya, dari sisi kekontradisiannya. Baik, lanjutkan lagi Bang Budi. Wa amma halul mustafidi fal muradu bihi ma'rifata akhwali wa sifati akhwalin wa sifatil mujtahidin alladhi yanzuru fil adillati wa alladhi dipandang, yanzuru, ya, alladhi yanzuru fil adillati, alladhi ya, wa yurajjihu ba'daha ala ba'daha al-akhar wa yadkhulu fi hadha mabahathi aydan akhwalul muqallidi istiradan li'anna al-bahtha an halil mujtahidi yaqtadil bahthu an halil muqallidi. Ya. Nah, jadi sebenarnya ikhwah, ini penjelasan untuk
definisi usul fiqih ya. Ini hanya penjelasan untuk definisi usul fiqih. Apa yang dimaksud dengan ma'rifatu dalail fiqhi ijmalan? Apa yang dimaksud dengan kaifiyatul istifadati minha? Ya, maksud dari kaifiyatul istifadati minha adalah kaifiyatus istinbatil ahkam syar'iyyah minha. Itulah yang dimaksud dengan kaifiyatul istidlal bid dalail ijmaliyah. Kemudian apa yang dimaksud dengan halul mustafid? Ya, ma'rifatu halil mustafid. Maka fal muradu bihi ma'rifatu ahwali wa sifatil mujtahid. Maka yang dimaksudkan dengan halul mustafid, ya, ma'rifatu ahwali wa sifatil mujtahid. Mengetahui keadaan-keadaan dan sifat-sifat seorang mujtahid. Ya, supaya kita enggak salah pilih mufti, ya. Supaya kita enggak salah pilih mufti. Maksudnya kalau kita antum dapat dari mana? Mustahidnya ini gitu ya. Ya, itulah kita akan mengetahui siapa keadaan ataupun sifat seorang mujtahid itu seperti apa gitu loh. Ya. Nah, begitu. Jadi jangan nanti baca Al-Qur'an aja ya antum bilang mujtahid. Kan gitu ya. Atau baca kitabnya yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin dibilang mujtahid kan gitu. Ya jangan sampai salah kaprah dalam istilah pelugatan mustahid. Kan gitu ya. Jadi ya berat lah ya kan gitu. Intinya mempelajari usul fiqih itu adalah mempelajari ataupun merupakan sebuah pengetahuan terhadap dalil-dalil fiqih secara ijmal, sebuah pengetahuan terhadap bagaimana beristifadah dari dalil fiqih yang ijmal, dan pengetahuan keadaan mustafid. Nah, yang dimaksud dengan pengetahuan keadaan mustafid ya maksudnya adalah mengetahui keadaan-keadaan dan sifat-sifat mujtahid. Itu yang dimaksud dengan mustafid. Ya, yang dimaksud dengan mustafid adalah mengetahui keadaan-keadaan dan sifat-sifat al-mujtahid. Alladzi yanzuru fil adillah. Ya, yakni mujtahid yang mentelaah dalil-dalil tersebut. Ya. Yang mengamati, yang mencermati dalil-dalil itu. Ya, jadi kalau antum nazar itu cermati aja ya, ditelaah, diamati gitu. Iya, yang gini. itu ru'yah itu ya kan. Iya yo. Ya, alladzi yanzuru fil adillah, yang mengamati ya. Yang mengamati dalil-dalil tersebut. Jadi dengan kita mempelajari usul fikih ini kita pun tahu keadaan ataupun sifat seorang mujtahid yang mampu mengamati dalil. Misalkan kalau dia dari Timur Tengah itu kita datang ini kita tahu nih. Ya sebenarnya nggak harus dari datang, seperti misalkan dari biografinya dia, dengan kita membaca biografi seseorang tersebut kan gitu kan, membahas ta'dil dan jarahnya kan gitu ya, sebagainya lah, ada banyak macam di dalam, pokoknya nanti kan kita pelajari. Intinya kan nanti kita pelajari ya. Wa yurajjihu, dan dia juga mampu mentarjih gitu ya, sebahagian atas sebahagian yang lainnya. Wa yurajjihu ba'daha ala ba'dihha al-akhar. Ya. Dan yang mentarjih sebahagian atas sebahagian yang lainnya. Nah, itulah inilah yang akan kita pelajari dalam usul fiqih, yaitu kita mengetahui keadaan dan sifat-sifat seorang mujtahid yang mentelaah ataupun yang mengamati dalil-dalil tersebut dan mentarjih antara sebahagiannya dengan sebahagian yang lainnya. Ya, maksudnya sebahagian dari dalil-dalil itu dengan sebahagian dalil-dalil yang lainnya. Jadi dia bilang jadi dia tarjih dalil-dalil itu di antara beberapa dalil tersebut. Ya, jadi dia tarjih dalil yang ini atas dalil yang lainnya. Nah, demikian. Ya, dia unggulkan gitu ya. Wa yurajjih. Ya, antum jangan terlalu jangan sering memaknai wa yurajjih itu artinya menyalahkan ataupun membenarkan, tapi mengunggulkan ya. Jadi dan dia mengunggulkan sebahagian dalil atas sebahagian dalil yang lainnya. Jadi misalkan ada 2 dalil, maka dia unggulkan dalil yang ini atas dalil yang ini. Begitu. Nah, itulah yang akan kita ketahui di dalam pelajaran usul fikih ini. Jadi kita akan mengetahui dalail fikih ijmal, ya maksudnya dalil-dalil ijmaliyah. Ya, kita akan mengetahui dalil-dalil global, dan kita pun akan mengetahui bagaimana mengambil petunjuk, mengambil argumen dari dalil-dalil ijmal tersebut. Ya, kita pun akan mengetahui bagaimana mengambil argumen dari dalil-dalil ijmal tersebut.
atau yang biasa kita bahasakan kaifiyah al-istidlal minha, kaifiyatul istifadah minha, kan begitu. Dan juga dengan ilmu usul fikih ini kita pun akan mengetahui keadaan dan sifat seorang mujtahid, yang bisa mentelaah dan mengamati dalil dan juga mampu mengunggulkan, mampu mentarjih sebahagian dalil atas sebahagian yang lainnya. Nah, demikian. Wa yadkhulu fi hadzal mabhathi aidan ahwalul muqallidi istitradan. Dan tentunya juga pada saat pembahasan ini itu akan masuk juga keadaan seorang muqallid. Keadaan seorang muqallid sebagai pelengkap. Tentunya demikian, atau sebagai antonimnya, istitradan. Sebagai antonimnya ataupun sebagai pelengkap. Mau enggak mau kan gitu ya. Ya, wa yadkhulu fi hadzal mabhath aidan ahwal al-muqallid istitradan. Kalau kita lihat istitradan ngelantur gitu ya. Ya, sebagai perlawanannya, sebagai sinonim antonimnya begitu ya. Iya, sebagai antonimnya. Jadi secara otomatis itu akan masuk gitu ya, istitradan secara otomatis dalam pembahasan ini, dalam pembahasan halul mustafid ini secara otomatis juga akan masuk halul muqallid gitu loh. Jadi pembahasan halul mustafid ketika kita membahas bagaimana keadaan seorang mustafid, seorang mujtahid, kan gitu, seorang mufti, maka secara otomatis juga akan masuk pembahasan bagaimana keadaan seorang muqallid. Semoga dengan kita mempelajari ini kita pun akan sadar bahwa berarti aku muqallid gitu loh. Jadi nggak lagi beranggapan aku ini berilmu loh kan gitu. Aku ini mujtahid kan gitu. Mutlak lagi. Ya, li'anna al-bahtha an halil mujtahid yaqtadi al-bahtha an halil muqallid, sama seperti misalkan apa? Saat kita membahas tauhid, maka mengandung pembahasan syirik. Jadi saat kita membahas tentang keadaan mujtahid, maka secara otomatis itu akan terkandung pembahasan keadaan muqallid. Dia lagi belajar tauhid, maka secara otomatis dia akan mempelajari syirik, istitradan. Begitu pula dengan ini. Saat kita membahas tentang keadaan mujtahid, maka secara otomatis kita akan membahas keadaan muqallid, ya, istitradan secara otomatis. Kita mempelajari tentang manhaj kharij, otomatis. Betul. Ya, itu secara otomatis ya akan tercakup di dalamnya begitu. Yaqtadi, yaqtida. Ya, akan terkandung pembahasan tentang keadaan muqallid. Wallahu a'lam. Jadi paham ya tentang definisi usul fikih. Jadi simpelnya ya, singkatnya seperti yang di definisi kemarin, usul fikih itu ya. Jadi saat kita mempelajari ilmu usul fikih, maka artinya kita mengetahui dalil-dalil fikih yang ijmal, mengetahui bagaimana beristinbat dari dalil fikih yang ijmal tersebut, dan mengetahui keadaan ataupun sifat mujtahid. Ya itu aja. Itulah hasilnya kira-kira begitu. Itulah definisi daripada usul fikih. Ya. Lanjutkan Bang Budi bacaannya. Wa khulasatu anna usul al-fiqh, ini disebutkan lagi, yastamilu ala salasati umuri. Al-ula ad-dalail al-awwal ad-dalailu, ya ada alif lamnya. Dalailul fiqh al-ijmaliyati. Al-ijmaliyatu. Al-thani kaifiyatul istifadati minha. Al-thalith halul mustafa, ya kan? Halul mustafidi wa sifatihi. Wasifatuhu. Wa amma mawdu'ul ilmi. Cukup. Cukup dulu. Ya. Wal khulasatu anna usul al-fiqh yashtamilu ala thalathati umurin. Jadi ringkasnya usul fiqh itu adalah mencakup 3 perkara.
Ya, jadi ringkasnya usul fiqih itu bahwasannya usul fiqih itu adalah mencakup 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Dalailul fiqhil ijmaliyati. Ya, kalau antum pakai al-awwalnya berarti al-awwalu dalailul fiqhi al-ijmaliyatu. Tapi kalau enggak pakai al-awwalnya ya jadikan dia sebagai badal ya. Ala salasati umurin berarti dalailul fiqhil ijmaliyati kaifiyatul istifadati minha halil mustafid wa sifatihi. Nah ini aja. Ya, jadi usul fikih itu ya kandungannya adalah dalail fiqih al-ijmaliyah, kaifiyatul istifadah minha, hal mujtahid wa sifatuhu, kan gitu ya. Halul mustafid wa sifatuhu. Nah itulah dia kandungan yang ada di dalamnya ataupun pembahasan yang ada di dalamnya. Jadi pembahasan yang ada di dalam usul fikih itu membahas tentang dalil fiqih al-ijmaliyah, membahas tentang bagaimana beristifadah dari dalil ijmaliyah, dan bagaimana membahas keadaan mujtahid dan sifat mustafid. Nah, begitu. Itulah yang dibahas ringkasnya ya ataupun singkatnya yang dibahas di dalam usul fikih. Oleh karena itu kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam al-usul min ilmu usul apa? Usul fikih itu adalah ada yang ingat apa yang dibilang Syekh Utsaimin di dalam al-usul min ilmu usul tentang definisi usul fikih? Apa itu? Enggak lah. Ilmun yabhathu an adillatil fiqhil ijmaliyah. Kan ya? Ilmun yabhathu adillatil fiqhil ijmaliyah wa kaifiyatil istifadati minha wa halul mustafid. Ya, benar. Ilmun yabhath, sebuah pengetahuan yang membahas. Jadi ya usul fikih itu sebuah pengetahuan. Usul fikih itu adalah ilmu, kerangka. Bahasa yang berbeda tapi maknanya sama aja. Jadi kalau di sini menggunakan kata ma'rifatu dalailil fiqhil ijmaliyah, sementara kalau Syekh Utsaimin ilmun yabhath, ilmu yang membahas ya. Yang membahas tentang, kan gitu. Ya, apalagi kan ilmu kan. Ya, ilmu itu kan pengetahuan yang membahas tentang. Jadi sebuah kerangka yang ngebahas tentang dalail ijmaliyah, dalil-dalil global, dan membahas tentang bagaimana beristifadah dari dalil global tersebut, dan membahas tentang keadaan mustafid. Ya, sama seperti di sini. Jadi singkatnya 3. Ya, cakupannya 3. Dalailul fiqhil ijmaliyah, kaifiyatul istifadati minha, halul mustafid wa sifatuhu. Inilah khulasatu fi usul fiqh. Al-khulasatu fi usul fiqh. Nah, demikian. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, dari sini juga kita bisa mulai bisa mulai memahami bahwa dalil ijmaliyah itu bendanya ya sama seperti dalil tafsiliyah, bendanya sama aja. Ya, yang membedakan antara dalil ijmali dengan dalil tafsili seperti yang sudah kita jelaskan kemarin. Kalau dalil tafsili itu terkena pada juz tertentu, bahagian tertentu, sementara dalil ijmali tidak terkena, tidak mengenai, tidak terikat pada juz tertentu, pada bahagian tertentu. Nah, seperti aqimus shalah, maka aqimus shalah ini hanya terikat ataupun terkena pada perilaku tertentu, yaitu apa? Perilaku salat. Aqimus shalah ya enggak terikat dengan perilaku zakat, enggak terikat dengan amalan haji dan sebagainya. Ya pokoknya hanya terikat dengan amalan salat saja. Nah, maka aqimus shalah itu kan nas. Maka nas ini adalah dalil tafsili. Ya, dalil terperinci. Ya, yang terkhusus hanya untuk salat doang gitu loh. Ya, enggak bisa kita bilang zakat wajib. Dalilnya mana? Aqimus shalah. Wah, udah di mana hubungannya kan gitu ya? Enggak ada kaitannya. Maka aqimus shalah, dalil seperti ini kita sebut dengan dalil tafsili. Nah, demikian. Adapun dalil ijmali seperti ungkapan mereka al-amru lil wujub, maka ini dalil ijmali. Ya, al-amru lil wujub, perintah itu untuk kewajiban. Ya, maka ini dalil ijmali. Walau lafaz ataupun ungkapan al-amru lil wujub ini bukan ungkapan Al-Qur'an dan juga bukan ungkapan sunnah. Ini kaidah yang dibuat oleh para ulama kan begitu kan. Namun ini dalil ya, kaidah yang dibuat oleh para ulama. Apakah
ada dalil ijmali dari Al-Quran dan Sunnah? Ya ada, banyak sekali. Dan itulah yang akan kita bahas nanti. Ya, seperti dalil am dengan dalil khas. Ya itu kan semua tertera di dalam Al-Quran ya. Nah itulah yang akan kita bahas. Dan itu masuk kategori dalil ijmali. Ya, kan? Wa amma ghayatuhu ya. Wa amma mawdu' ilmi usul fiqh. Itu belum kan? Belum. Wa amma mawdu' ilmi usul fiqh. Wa amma mawdu' ilmi usul fiqh. Mawdu' yang benar. Mawdu' ilmi usul fiqh. Fa huwa adillatuhu min haitsul awaridi. Awaridil lahiqati laha. من حيث العوارض اللاحقة لها من حيث العوارض عوارض اللاحقة لها من كونها عامة وخاصة وأمرا ونهيا وغير ذلك. Wa amma mawdu' ilmi usul fiqh. Adapun pokok pembahasan ilmu usul fiqh itu adalah ya, jadi apa yang dibahas di ilmu usul fiqh kan gitu. Atau pokok pembahasan ilmu usul fiqh itu apa? Ya, bagi kita yang mungkin muncul pertanyaan dalam benak kita, maka di sini dijelaskan oleh Syekh. Dan adapun pokok pembahasan ilmu usul fiqh itu adalah argumen-argumen dari segi pertentangan yang terdapat padanya. Pertentangan yang terdapat padanya. Min kauniha ammatan wa khassatan. Ini berupa keumuman dan kekhususannya. Min kauniha ammatan wa khassatan, berupa keumuman dan kekhususannya. Wa amran wa nahyan, ya, berupa perintah ataupun larangannya. Wa ghairu dzalika, dan sebagainya. Ya itulah pembahasan di dalam usul fikih. Jadi kita maudhu' ilmu usul fikih itu adalah argumen-argumennya. Ya, argumen-argumen dari segi pertentangan yang terdapat pada pada dalil-dalil tersebut. Ya, pertentangan yang terdapat di dalam dalil-dalil itu. Ya, min kaunihi 'amatan wa khassatan. Yang terdapat. Ya, yang mengikuti. Ya, lahiq, mulhaq, yang teranggap, ya, kan gitu ya. Al-awarid al-lahiqah, pertentangan-pertentangan yang terdapat padanya. Min kauniha 'amatan, ya dari segi keumumannya, wa khassatan, kekhususannya, wa amran, bentuk perintah, wa nahyan, bentuk larangan, wa ghairu dzalika. Ya. Nah, itulah maudhu' ilmu usul fiqih. Itulah yang topik ilmu usul fiqih ini. Topiknya adalah argumen-argumen dari segi awaridul lahiqah. Ya, misal seperti ammah wa khassah, ya, amran wa nahy, itulah yang akan kita bahas. Ya, kita membahas bentuk keumuman sebuah dalil, kita membahas bentuk kekhususan sebuah dalil, bagaimana bentuk dalil yang umum, bagaimana bentuk dalil yang khusus. Oh, ini dalil khusus ini namanya. Kita bisa tahu, oh ini dalil umum ini. Oh, ini namanya perintah ini. Oh, ini namanya larangan ini. Kan? Karena di dalam nas itu larangan enggak harus berupa jangan. Enggak harus ya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Perintah juga nggak harus, perintah itu nggak harus pergilah, nah begitu, nggak harus begitu. Perintah nggak mesti begitu. Jadi kita akan pelajari bagaimana yang namanya bentuk perintah, ya sehingga nanti kita nggak jumud. Mana ada Allah perintahkan di situ? Ya iya, memangnya nggak ada Allah perintahkan, tapi kita pelajari sirah-sirah perintah di dalam Al-Quran. Bagaimana sirah-sirah perintah di dalam Al-Quran? Bagaimana sirah-sirah larangan di dalam Al-Quran, bagaimana sirah umum di dalam Al-Quran, bagaimana sirah khas di dalam Al-Quran, dan sebagainya. Banyak lagi yang akan kita pelajari dalam pembahasan ilmu usul fikih. Jadi orang pandai lah, kan? Ya memangnya, ya memang jadi orang pandai lah. Masa belajar jadi orang bodoh? Gimana? Ya kan begitu. Nah, jadi dengan demikian kita akan mengetahui mana yang namanya perintah dan mana yang namanya larangan, kan gitu ya. Nah begitu. Misal seperti ungkapan ini sebagai contoh kan gitu kan, duduk ketepuk kau kan gitu ya, kan gitu, duduk ketepuk kau kan gitu.
Artinya apa itu? Larangan. Itu bentuknya kan gitu ya. Nah, kita mempelajari bentuk-bentuk kayak begitu. Apanya yang mahdzuf? Mana ada yang mahdzuf? Kalau kau kan gitu ya. Iya, kalau kau duduk kan benar. Kalau kau duduk ketepuk kau kan gitu ya. Maka itu maksudnya apa? Larangan. Jangan duduk. Mana ada Ustadz ngomong jangan duduk kan gitu ya. Orang dia ngomong kalau duduk ketepuk kau kan gitu ya. Enggak ada kan gitu ya. Enggak ada larangan di situ. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi kita akan mempelajari sirah umum, kita akan mempelajari sirah khusus, kita akan mempelajari sirah amar, kita akan mempelajari sirah larangan dan sebagainya. Ya, mana yang namanya larangan, mana yang namanya perintah. Ya, kemudian kita juga akan mempelajari kaidah-kaidahnya kan begitu. Seperti al-amru lil wujub dan sebagainya. Ya wa amma ghayatuhu fa huwa al-wusulu fahiya al-wusulu ila ahkami syar'iyyati minal adillatil tafsiliyati biwasitatiha. Nah, ini jawaban untuk Bang Budi tadi. Berarti jadi pandilah ya ini ghayahnya. Wa amma ghayatuhu. Ya, dan akhirnya ya dan adapun akhirnya ya, apa namanya itu ya endingnya gitu. Ya, ending dari kita mempelajari ilmu ushul fikih apa? Pinter. Masa mau bodoh terus kan gitu. Ayo, aku belajar usul fikih. Wah, pandai lah gue katanya. Iyalah. Ini endingnya kan. Wa amma ghayatuhu, dan adapun endingnya fa hiyal wusul ilal ahkami syar'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah biwasitatiha. Yaitu bisa ataupun sampai ya, maka usul fikih itu menyampaikan kita kepada hukum-hukum syariat dari dalilnya yang terperinci melalui perantara dalil ilmu usul fikih tersebut. Jadi wa amma ghayatuhu fahiya, dan adapun endingnya adalah al-wusulu ilal ahkami syar'iyyati. Sampai kepada ketentuan-ketentuan syariat. Al-wusul ilal ahkami syar'iyyati, sampai kepada ketentuan-ketentuan ataupun hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya yang terperinci tersebut. Yang kemarin sudah kita jelaskan apa itu dalil terperinci ya. Biwasitatiha, melaluinya. Ya, enggak lah, melalui melalui ya benar ya, melalui usulul fiqih ya. Yang mana? Oh sebentar ya. Iya ya, fahiyal wusul ila al-ahkam asy-syar'iyyah min al-adillati at-tafsiliyah. Iya ya, seharusnya wa amma ghayatuha kan gitu ya. Bentar, min al-adillati. Yang menurut antum gimana? Min al-adillati at-tafsiliyah. Apa ya? Betul yang wa amma ghayatuhu. Karena ke ilmu kan. Iya, ke ilmu usul fiqih ya. Ke ilmu. Ya, wa amma ghayatu ilmi usul al-fiqh begitu ya. Wa amma ghayatu ilmi usul al-fiqh fa hiya al-wusul ila al-ahkam asy-syar'iyyah min al-adillati at-tafsiliyah biwasitatiha. Ya, ini kalau saya pikir ini maksudnya ngarahnya kepada usul al-fiqh, tidak kembali kepada ilmu ya. Mungkin ya. Adapun kalau wa amma ghayatu, cuma kadang-kadang pun usul fiqh sendiri dianggap sebagai isim mudzakkar. Saya perhatikan berapa kali saya lihat di apa ya? Di ungkapan-ungkapan mereka ya, misalkan seperti min ashmaliha annahu, ya ini anna usul al-fiqh kan gitu, tapi annahu katanya. Jadi udah agak sedikit apa ya? Enggak. Udah agak gimana gitu bilangnya. Sudah karena terlalu terbiasanya mengucapkan kalimat usul fikih, jadi kayak teranggap sebagai isim mudzakkar gitu. Ya, atau mungkin merujuk kepada penamaan. Jadi usul fikih itu nama, bukan lagi kalimah secara harfiahnya gitu. Jadi secara nama gitu ya, secara nama. Sudah jadi laqab, iya semacam tarkib mazji gitu, semacam ya, tapi bukan tarkib mazji sih. Cuma sudah menjadi laqab bagi suatu benda gitu. Bagi suatu penamaan. Ataupun di sini laqab bagi disiplin ilmu tertentu. Ya cuma kalau saya sendiri memahaminya biwasitatiha, ya melalui kaidah-kaidah usul fikih tersebut ya. Ya melalui perantara, Kalau terjemah adapun tujuan ilmu usul fikih
hasilnya adalah menyampaikan kita kepada hukum-hukum syariat Ya. yang dari dalil-dalil yang terperinci maupun dari terperinci dengan perantaraan usul-usul tadi gitu. Ya, kalau saya memahaminya begitu. Ya, biwasitatiha. Jadi kita sampainya kita kepada hukum-hukum syariat ya, berlandaskan dalil-dalil tafsiliyah tersebut itu melalui perantara usul fikih. Bukan ilmunya, bukan kata ilmunya tapi kata usulnya gitu. Ya sama aja. Ya kan artinya kan kalau ilmunya ya kan bendanya. Usul fikih kan bendanya. Ya. Jadi kemudian ilmu usul fikih kita mengetahui pengetahuan terhadap benda tadi kan gitu. Nah, melalui benda tadi ya kita sampai kepada hukum-hukum syariat ya, dari dalil-dalil yang terperincinya. Jadi dari dalil yang terperinci tersebut melalui perantara usul fikih kita bisa sampai kepada hukum-hukum syariat. Ya, kita bisa sampai kepada hukum-hukum syariat. Nah, demikian. Nanti kembali ke goyah kan? Kemana? Ke goyahnya. Kembali kepada goyahnya biwasitatiha. Karena sini fahiyah dia, fahiyah biwasitatiha. Ya bisa jadi ya. Ya sama aja kan ghayatu karena kembali kepada ghayah pun berarti kan ghayatu ilmi usulul fiqh ya kembali ke situ juga. Ya bisa jadi itu mungkin lebih selamat ya. Ya masyaallah itu lebih selamat biwasitatiha ya ini biwasitati ghayati ilmi usulul fiqh kan gitu ya. Ya itu bisa lebih selamat. Ya walau ujung-ujungnya sama aja semuanya. Cuma lebih selamat di dalam sisi bahasa ya kembali kepada ghayah ya masyaallah ya sama seperti ketika kita katakan wa amma ghayatuhu fahiya ya hiya kembali kepada ghayah kan gitu. Ya itu lebih bagus. Muannasnya Ustaz. Hah? Yang biwasitatiha itu Ustaz. Hanya kembali ke ghayah. Iya kembali ke ghayah. Ya kembali kepada ghayah. Jadi inilah ending daripada kita mempelajari ilmu usul fiqh yaitu al-wusulu ilal ahkam syar'iyyah. Ya, kita bisa sampai kepada hukum-hukum syariat dari dalilnya yang terperinci tersebut biwasitatiha. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ala maknan. Annahu labudda min ma'rifati usulil fiqh la natamanna linatamakkan Karena tunggu ya annahu itu lam amr ma'rifati usul fiqh la natamakkanu ini. Ya la natamakkanu. Iya, la natamakkan min istinbatil hukm asy-syar'i minad dalil tafsili wa dzalika itu perlu abang hafalin itu huruf-huruf syamsiyah bang biar enggak jadi minad dalil tafsili dal ta minad dalili ya kan minad dalil iya masuk menetan lagi ya minad dalil tafsili wa dzalika li'anna dalila oh iya benar li'anna dalilat tafsili wahdahu la yufidu dzalika. Ya, jadi penting juga buat kita untuk ngafalin huruf-huruf syamsiyah ya supaya sewaktu kita membaca lam itu langsung diidghamkan kepada huruf berikutnya. Biar enggak kelihatan jelek aja sih. Nah, ala makna annahu la budda min ma'rifati usulil fiqh linatamakkanu min istinbatil hukm ya. La natamakkanu min istinbatil hukm asy-syar'i min ad-dalil at-tafsili. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hendaklah dari pengetahuan kita ya annahu la budda ya hendaklah ia dari pengetahuan kita terhadap usul fikih ya min ma'rifati usul fikih dari pengetahuan kita terhadap usul fikih la natamakkanu min istinbatil hukm syar'i ya niscaya kita akan mampu beristinbat ya kita akan mampu beristinbat terhadap hukum-hukum syariat dari dalilnya yang terperinci tersebut. Wa dzalika li anna ad-dalil at-tafsili wahdahu la yufidu dzalika.
Karena dalil terperinci tersebut, ya, karena dengan dalil terperinci itu sendiri, ya, itu nggak bisa memberikan faidah tersebut, gitu ya, nggak mampu memberikan faidah tadi, gitu. Wadzalika li'anna ad-dalil at-tafsiliyya wahdahu, ya, karena kalau hanya dengan dalil terperinci itu saja, la yufidu dzalika, tidak bisa memberikan faidah hal tersebut. Itu apa? Faidah dapat memahami, dapat beristinbat dari hukum syariat. Ya, oleh karena itu kita perlu ada pengetahuan terhadap usul fikih. Makanya dikatakan annahu la budda min ma'rifati usul fikih. Oh enggak, ini bukan lanatamakkan, ini linatamakkan, ya. Ada an yang dihapus. Ya, linatamakkana. Ya. Jadi annahu la budda. Jadi berdasarkan makna ini, ya, ala makna annahu la budda min ma'rifati usulil fiqh. Ya, berdasarkan makna ini, bahwasannya kita itu mesti mengetahui usul fikih agar mampu beristinbat terhadap hukum-hukum syariat dari dalilnya yang terperinci. Karena dalil terperinci itu saja, itu kalau dengan dalil terperinci itu doang, kita nggak bisa memberikan faidahnya. Nah, begitulah yufidu dzalika. Ya, jadi linatamakkana, ya. Itu lam ta'lil, ya, bukan lam taukid. Linatamakkana annahu la budda min ma'rifati usul fikih. Jadi kita tuh mesti mengetahui usul fikih untuk bisa beristinbat terhadap hukum-hukum syariat dari dalil yang terperinci itu. Jadi kita aqimus shalah, kita bisa beristinbat bahwa salat itu wajib dari dalil yang terperinci tadi, aqimus shalah, itu melalui pengetahuan kita terhadap usul fikih. Kenapa? Karena aqimus shalah enggak ada kata-kata wajib di situ. Ya, tegakkanlah salat. Enggak ada dibilang bahwa salat itu wajib dan kalau enggak salat berdosa. Ya, maka kita bisa beristinbat terhadap hukum syariat dari dalil tadi yang terperinci tadi, yaitu aqimus shalah, bahwa kalau enggak salat orangnya berdosa dan kalau enggak salat akan diazab, kan begitu kan, akan diiqab. Yaitu melalui apa? Pengetahuan kita terhadap usul fikih. Begitu. Karena dalil terperinci itu saja, kalau dalil terperinci itu sendiri, ya, tanpa yang lainnya maksudnya, maka enggak bisa menghasilkan tadi. Enggak bisa menghasilkan, ya, cuma kita cuma tahu begini. Artinya, ya, tunaikanlah salat. Kan nggak ada dibilang nggak boleh nggak sholat, kan? Cuma dibilang ya tunaikanlah sholat, kan gitu. Nggak ada dibilang kalau nggak sholat kena iqab, kan nggak ada dibilang begitu, gitu. Nah, maka ini kita pelajari dari mana? Ya dari pengetahuan kita terhadap usul fikih. Kita bisa beristinbat, oh kalau kau nggak sholat kena iqab, kan gitu. Bagi mereka yang tidak mengerjakan sholat kena iqab, bagi mereka yang tidak membayar zakat kena iqab, kan gitu. Nah, itu dari pengetahuan terhadap usul fikih. Sehingga kita mampu beristinbat akan hukum-hukum syariat dari dalil yang terperinci itu. Ya, sebab kalau dalil terperinci itu sendiri, ya dalil terperinci itu doang, ya dia tidak dapat memberikan faidah tersebut, yaitu faidah beristinbat terhadap hukum syariat. Nah, demikian. Ya duduklah umpama. Ya, kan begitu. Terus dia tidur. Oh, kalau tidur kok kena marah. Oh, nggak ada kok dibilang kalau tidur kena marah. Ustaz cuma nyuruh duduk kok, kan gitu. kan begitu. Nah, itu apa ya? Intinya dalil terperinci tadi tak dapat menghasilkan istinbatul hukum. Ya, istinbatul hukm syar'i. Ya, tidak bisa menghasilkan apa namanya? Ya, istinbatul hukum, ya. Tidak dapat beristinbatul hukum. Mengambil hukum, ya, mengambil hukum, ya. Jadi kita tidak dapat mengambil hukum dari dalil terperinci tersebut. Nah, begitu. Lain, ya. Ya, ijtihad itu hasil daripada istinbat. Ya, ijtihad hasil daripada istinbat. Dan itu kemampuan dia di dalam beristinbat, menghasilkan ijtihad. Jadi kemampuannya dalam beristinbat menghasilkan ijtihad. Nah, begitu. Yaitulah istinbat, ya, mengambil hukum. Atau dengan kata lain istidlal, atau dengan kata lain apa? Istifadah. Ya, karena kan wa kaifiyatil istifadah minha ay kaifiyatil istinbat al-ahkam syar'iyyah, kan gitu. Nah, demikian. Nah, contohnya di sini ada dicontohkan oleh Syekh. Fa idza qara'na qauluhu ta'ala aqimus salata. Fa idza qara'na qaulahu ta'ala
aqimus salata arafna annahu amrun. Amar. Iya, Arafna annahu amrun. Bi iqamatiha. Walakinana la na'rifu halal amri biha. Halil amru biha. Ala sabilil wujubi. Ama nudbah. Amin nadbi. Amin nadbi. Oh, amin nadbi. Amin takhriri. Amit takhyiri. Lianna al-amra yastamilu fi kulli hadhihi yasta'milu fi kulli hadhihi al-ma'ani kama yasta'milu fi ghairiha. Ya. Maka kalau kita baca firman Allah aqimus shalah, ya. Kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa taala aqimus shalah, ya kalau kita bahasa Indonesia kan tegakkanlah salat. Arafna annahu amrun biqamatiha. Kita tahu bahwa itu adalah perintah untuk mengerjakannya, kan gitu ya. Arafna, kita tahu itu. Walakinnana la na'rifu halil amr biha ala sabilil wujub amin nadb amit takhir. Akan tapi kita nggak tahu kalau perintah tersebut itu menunjukkan kewajiban atau justru hanya mustahab, anjuran, atau silahkan pilih aja. Ya kan gitu ya. Silahkan pilih aja begitu. Zat, ini la na'rifu kok jadi halil, Zat? Sama kayak misalkan seperti kita katakan duduk. Ya silakan dia mau duduk, yang enggak kan gitu kan. Nah, ya kan perintah yang kita sama-sama tahu arafna annahu amrun biqamatiha. Kita tahu bahwa tegakkanlah salat. Kita tahu kalau itu adalah perintah untuk mengerjakannya. Akan tapi kita enggak bisa putusin, kita enggak tahu tanpa melalui ilmu usul fikih, pengetahuan kita terhadap usul fikih. Kita enggak tahu kalau perintah tersebut itu menunjukkan kewajiban ala sabilil wujub atau justru menunjukkan anjuran. Atau mungkin silahkan gitu ya. Silahkan pilih. Amit takhir. Li'anna al-amra yasta'milu fi kulli hadhihi al-ma'ani kama yasta'milu fi ghairiha. Karena perintah ini seperti yang terjadi di tengah-tengah kita, di realitanya kan gitu. Kadang-kadang menunjukkan makna menunjukkan makna wajib, menunjukkan makna anjuran, menunjukkan makna silahkan gitu loh. Jadi fi kulli hadhil ma'ani kama yasta'milu fi ghairiha, sebagaimana yang digunakan juga untuk yang lainnya. Misalkan gini, kita mewajibkan, kita bilang juga masuk. Kan gitu ya. Sama kan? Masuk kau. Itu mewajibkan. Ya, misalkan kita ngomong ke anak kita, masuk kau ke kamar. Wajib kan gitu. Nah, pada saat anjuran itu juga ngomongnya sama, masuk kawan kan gitu ya, masuk mas kan gitu. Pada saat pilihan itu juga ungkapannya sama, kita menggunakan ungkapan yang sama, yasta'milu fi ghairiha, menggunakan ungkapan yang sama. Pada saat pilihan pun gitu, masuk kan gitu. Maksudnya ya silakan mau masuk, mau di luar kan gitu, mau dimasuk, mau tetap di luar kan gitu. Jadi ungkapannya sama, nah, gitu. Intinya kata Syekh li'annal amra yasta'milu fi kulli hadhil ma'ani, karena perintah itu ya, itu dapat mengandung makna-makna yang kita sebutkan tadi, kama yasta'milu fi ghairiha, sebagaimana kita yasta'mil atau yustamal. Li'annal amra yusta'malu ya. Li'annal amra yusta'malu fi kulli hadhil ma'ani kama yusta'malu fi ghairiha. Ya benar Bang Muslim ya. Li'annal amra yusta'mal. Ya bukan yasta'mil. Nah begitu. Jadi karena perintah itu digunakan juga untuk makna-makna tersebut, sebagaimana digunakan untuk makna-makna yang lainnya. Gitu. Nah demikian. Jadi kalau pas wajib, ya kita ngomongnya gitu juga. Masuk kau ke kamar. Ketika ngomong sama anak, wajib kan gitu kan. Karena kalau misalkan dia nggak masuk, kita pukul, berarti kan wajib. Masuk ke kamar kan gitu. Nah saat mempersilahkan juga demikian. Masuk mas kan gitu. Nah intinya kan sama-sama amar gitu. Nah jadi oleh karena itu kita butuh pengetahuan terhadap usul fikih untuk bisa beristinbat hukum syariat, untuk bisa mengambil hukum syariat ya, dari ungkapan aqimus shalah. Nah demikian. Baik, ada pertanyaan? Apa tadi yang mau abang tanya? Enggak, jadi kalau sudah kayak gitu semua kok mirip semua, Saya? Apa yang mirip semua? Masuk.
Ya, Akan makanya itu masuk yang akan kita pelajari luar nanti. apa di dalam? Iya kan? Kita mau belajar. Itulah yang akan kita pelajari kan gitu. Nah, ini jelaskan makanya di sini diperjelas oleh Syekh ya, diperjelas oleh musannif, arafna annahu amar ya bi iqamatiha. Kita tahu bahwa ungkapan aqimus shalah itu adalah perintah untuk mengerjakan salat. Akan tapi kita nggak tahu jelas di sini bahwa perintah ini wajib ataukah perintah ini anjuran ataukah perintah ini silahkan gitu loh. Iyalah, kan gitu. Nah, di sini dengan kita mempelajari hukum syariah usul fikih inilah kita akan mampu mengambil hukum syariatnya. Apakah hukum syariatnya itu wajib, sunnah, haram, makruh, halal begitu. Nah, demikian. Tanya sih. Seperti kan kalau Quran itu kan nggak setiap yang wajib itu dia bahasanya wajibu kan? Mana? Ada yang di situ nanti yudina misalnya. Iya. Hendaklah. Iya. Yudina ala ilmi jalabi bihinna. Iya. Dan ada juga di situ nanti banyak bahasanya gitu yang Ya seperti contoh di sini. bukan wajib gitu Bang. Iya, aqimus shalah kan nggak ada kata-kata wajib. Juga nggak ada kata-kata kalau misalkan kita nggak sholat ya akan diiqab kan. Seperti kutiba ya. Demikian. Iya. Nah kalau itu masih jelas ya kutiba, karena kan kutiba itu artinya memang wajib. Nah demikian. Dituliskan aja ya. Tetap dituliskan. Ya dituliskan atau ditetapkan. Cuma memang kata kutiba di dalam bahasa Arab itu bermakna wajib ya, fardhu. Sudah menjadi kebiasaannya ya, ketentuan di dalam bahasa gitu ya. Jadi memang bahasa itu kan satu ungkapan kadang-kadang punya makna yang banyak gitu. Tapi Baik. berarti gini lah ya. Berarti ini bertingkat nanti itu dalam Al-Quran itu ada yang dia itu berarti hanya anjuran gitu. Ya iya. Ada dia itu wajib mutlak. Gitu. Iya, Bertingkat ya. Ya, dan ada juga nanti sifatnya takhir, pilihan. Ya, kalau bahasa kita biasanya halal ataupun mubah gitu. Yang masuk dapat buah, yang nggak masuk air putih. Nah, iya. Masuk, Iya, maka itu nadab, anjuran kan gitu ya. Karena kalau nggak masuk nggak dapat buah kan gitu. Kalau di luar aja. Ya, tapi kalau cuma masuk ya pilihan kan gitu ya. Ya kira-kira itu yang akan kita pelajari nanti insyaallah. Baik, lanjutkan Bang Budi. Lakinnana idza arafna fi usul al-fiqh anna mutlaq al-amri lil wujubi wa annahu la yusarrifu anhu illa biqarinatin arafna anna as-salata wajibatun biqaulihi ta'ala aqimus salata wa dzalika bistimali qiyasi al-mantiqi. Ya, itu bukan ya mat ya, itu ya nisbah. Al-mantiqi. Lakinnana, nah, jadi kata Syekh melanjutkan penjelasannya, lakinnana idza arafna fi usul fiqh anna mutlaqal amri lil wujub. Akan tetapi kalau kita mengetahui usul fiqh, idza arafna fi usul fiqh, ya, kalau kita mengetahui usul fiqh bahwa keumuman perintah itu adalah untuk kewajiban, ya, keumuman perintah itu adalah untuk kewajiban, wa annahu la yusarrifu anhu illa biqarinah, dan bahwasannya perintah keumuman perintah itu untuk kewajiban itu tidak tidak terpalingkan kecuali dengan qarinah, ya. Arafna anna salata, maka kita pun tahu ya bahwasannya salat itu wajib yang terdapat pada firman Allah aqimus shalah tadi. Ya, jadi kenapa? Ya karena kita mengetahui usul fikih. Sebab di usul fikih dikatakan keumuman perintah itu untuk menunjukkan makna wajib dan tidak akan terpalingkan, wa annahu la yusarrifu anhu illa biqarinah, dan dia tidak akan terpalingkan kecuali dengan adanya qarinah. Ya, adanya adanya indikasi, benar ya. Kecuali karena ada indikasi. Jadi kalau tidak ada indikasi, ya maka tidak akan terpalingkan. Jadi dengan demikian taulah kita, maka arafna anna salata wajibah fi qaulihi ta'ala qimus shalah. Jadi dengan begitu taulah kita bahwa salat itu hukumnya wajib yang terdapat pada firman Allah tadi, yaitu aqimus shalah. Wa dzalika bi isti'malil qiyasil mantiqi.
Dan hal tersebut yaitu dengan cara apa? Menggunakan qiyas mantiki. Ya. Nah, begitu. Baik, lanjut. Fanaqul aqimu fi qawlihi ta'ala aqimus salata amrun wa hadha huwa dalilu dalilut tafsili. Baik, lanjut. Wal amru lil wujubi wa hadha huwa dalilu ijmali fatakunun natijatu annas salata wajibat. Baik, fanaqul. Jadi kita katakan begini, ya. Maka jadi kita katakan begini, aqimu yang terdapat pada firman Allah aqimus shalah adalah perintah. Ya. Ya, kita sama-sama tahu itu kan perintah ya. Jadi aqimu, tegakkanlah, dirikanlah atau jalankanlah, tunaikanlah kan gitu. Maka itu adalah perintah. Wa hadza huwa dalil tafsili. Maka ungkapan ini tadi adalah dalil tafsili. Ya, dalil tafsili, aqimus salata, dalil tafsili. Wal amru lil wujub, sementara al amru lil wujub, kaidah ataupun ungkapan al amru lil wujub, hadza huwa dalil ijmali. Ini adalah dalil global. Fatakunun natijah, maka hasilnya dengan kita menggabungkan kedua itu tadi, annas salata wajibah. Nah, begitu. Jadi salat itu wajib. Jadi kita akan tahu aqimus salata, kita tahu tentang dalil tafsili ini dan kita tahu ini adalah perintah, amar. Ya, aqimus salata. Lalu kita juga mengetahui, karena kita mengetahui usul fikih, kita mengetahui kaidah-kaidah ijmaliyah. Salah satunya apa? Al-amru lil wujub. Maka al-amru lil wujub ini kan dalil ijmali. Hasilnya ketika kita gabungkan fatakunun natijah, maka hasilnya annas salata wajibah. Salat wajib. Nah, begitu. Kenapa? La yusarrifu anhu illa biqarinah. Nah, demikian. Wa hakadha naqulu fi qawlihi ta'ala la ta'kulul riba. Nahyun. Nahyun. Wa nahyu litahrimi. Fa'aklu riba haramun. Nah, wahakadha, begitu juga kita katakan, ya begitu juga kita komentari firman Allah, la ta'kulur riba. Ya, ketika kita ingin mengomentari ataupun kita ingin beristimbat lah begitu ya. Jadi kita katakan pada firman Allah la ta'kulur riba, la ta'kulu nahyun, itu kan larangan. La ta'kulu, jangan makan. Ya, janganlah makan. Larangan. Dan larangan litahrim. Larangan itu untuk kan kemudian kan kita tahu karena kita sudah mengetahui usul fikih, dan di usul fikih itu kan kita pelajaran usul fikih itu adalah pelajaran ataupun pengetahuan yang membahas tentang kaidah-kaidah ijmaliyah kan gitu. Kan tadi baru kita pelajari. Nah, salah satu kaidah ijmaliyah yang ada di usul fikih adalah an-nahyu lit-tahrim. Ya, an-nahyu lit-tahrim. Maka dengan begitu hasilnya apa? Aklur riba haramun. Makan riba berarti haram. Nah, begitu. Jadi la ta'kulur riba berarti hasilnya la ta'kulu, larangan. Kan begitu. Kemudian an-nahyu lit-tahrim berarti aklur riba haramun. Nah, itulah hasilnya. Nah, kemudian lanjut. Wa bihadza yatabayyanu lana annahu laula usulul fiqh. Laula usulul fiqh lama istata'na istimbatul ahkami asy-syar'iyyati min al-adillatiha min adillatiha at-tafsiliyati. Nah, jadi ini kesimpulannya sampai dimerahin ya. Wa bihadza yatabayyan lana annahu laula usulul fiqh lama istata'na istimbat al-ahkam asy-syar'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah. Dan dengan ini jelaslah bagi kita. Jadi dengan penjelasan-penjelasan tadi, maka terang benderanglah bagi kita bahwasannya kalau tidak ada usul fikih, niscaya kita tidak akan bisa mengambil ataupun beristimbat terhadap hukum-hukum syariat dari dalil yang terperinci tersebut.
Ya, begitu ya. Jadi sampai-sampai si Syekh ngomongnya begini ya. Wa bihadza yatabayyan lana, ya, dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya ya. Kan begitu. Jadi dan dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya terang benderanglah bagi kita, jelaslah bagi kita, andaikan tidak ada usul fikih, niscaya kita tidak akan mampu mengambil ya, tidak akan mampu apa bahasa Indonesia istinbat? Menyimpulkan gitu ya. Ya, mengambil lah ya, mengambil hukum syariat dari dalil yang terperinci tadi. Kita nggak akan bisa. Ya, misalkan datang ke mushola Al-Amin ya, ini wajib atau nggak wajib ini ya, kan gitu ya. Ya karena nggak ada usul fikihnya di situ kan gitu ya. Kan gitu. Ya nggak ada usul fikihnya. Ini wajib atau nggak wajib ya, atau boleh-boleh aja ya kan gitu ya. Atau takhir atau nadab kan gitu. Nah demikian. Pakailah masker. Ini harus atau nggak harus ya? Atau ini pilihan aja ya, suka-suka aja kan gitu ya. Nah jadi apa namanya ya? Melalui usul fikih lah kita dapat beristimbat. Ya, kita dapat beristimbat terhadap tekstualnya. Walaupun itu bukan hukum syar'i kan gitu. Maksudnya gini, sholat lah ya, cuma Pak Rote bilang yang hari Kamis diundang kemarin sampai akhir puasa datang. Ups. Itu wajib nih kan gitu. Iya. Nah, kira-kira begitu. Ya kenapa? Ya kita belajar usul fikih kan gitu ya. Jadi demikian ya ikhwah. Intinya kata Syekh di sini sampai dimerahin ya, wa bihadza yatabayyan lana annahu laula usul fiqh lamastata'na istinbatal ahkam syar'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah. Walaupun dalilnya terperinci. Karena dalil terperinci ini juga kadang-kadang tidak menggunakan sirah-sirah yang jelas bagi kita. Tapi kalau misalkan ya misalkan kutiba alaikum kan gitu ya. Kutiba alaikum biqiyamis shalah, ya itu entah kan gitu ya. Kutiba alaikum biqiyamis shalah, diwajibkan atas kalian untuk menegakkan ataupun untuk menunaikan salat, ya jelas. Ini masalahnya Allah ngomongnya aqimus shalah, tegakkanlah salat. Ya, ini bisa saja wajib, bisa saja nadab, bisa saja takhir. Ya. Nah, oleh karena itu dibuatlah usul, ya. Dibuatlah kaidah yang begitu. Nah, demikian. Hah? Dari ijmali kan kemarin saya bilang bisa juga berupa Al-Quran. Jadi ada yang dari Al-Quran itu dari ijmali yang dia syamil kulli amr gitu misalnya, syamil kulli dari tafsili gitu, mencakup semua dari tafsir. Dari satu. Kalau yang Al-Quran memang saya nggak nemu ya. Cuma kalau ya kayak yang hadis gitu kan ada seperti misalkan al-muslimun ala syurutihim itu kan syamil. Tercakup semua. Iya, tercakup untuk juz'iyat ya. Jadi tidak pada juz tertentu tapi juz iya, jadi mencakup bahagian-bahagian gitu. Mencakup bahagian-bahagian. Tafsir itu kan aqimus shalah, khusus salat. Terus untuk salat. Iya. Dari jumali kan dia syamil kulli al-amr tahrim. Ya al-amru lil wujub. Nah, itu kan al-amru lil wujub kan mencakup aqimus shalah, mencakup wa atuz zakah kan gitu kan. Gitu. Iya. Kemudian yang di Al-Qur'an tuh enggak ada. Kalau dalil jumali yang berupa Al-Qur'an gitu. Saya belum nemu juga memang. Iya, belum nemu. Dia mencakup untuk semuanya kan. Gitu. Ya, artinya mencakup untuk bahagian-bahagian untuk iya, mencakup untuk banyak bahagian, tidak hanya terikat pada bahagian tertentu gitu kan. Saya pikir ada sih, cuma kitanya aja mungkin nggak hafal Al-Qur'an kan gitu. Ya kalau hafal mungkin bisa kita contohkan. Ini takdirnya dibuang ini kan, launya. Takdirnya? Laula. Kalau mau judul. Oh, maksudnya kabarnya dibuang. Iya. Ya. Baik, lanjut. Ya biar cepat. Walil jahli. Bihadzal ilmi zallat. Ya aqdama. Mana? Zallat. Iya, zallat aqdimu. Kemudian aqdamul katsirin. Zallat walil jahli bihadzal ilmi. Ya, zallat aqdamu katsirin. Katsir mimman. Tasaddara. Ya, mimman tasaddara ya. Tasaddara lil ilmi. Wal fatwa. Iya.
duna ma'rifatin bihi. Duna ma'rifatin, iya benar, bihi. Fa ahalla haramullahi. Fa ahalla, Haramallahi. iya. Wa harrama halalahi. Wa harrama halalahu. Iya. Baik, lanjut. Falal ilmu bid-dalili al-ijmali wahdahu yufidu walal ilmu bid-dalili tafsili wahdahu yufiduhu. Nah, ada lagi enggak? sebentar. Cukup ya, wal. Ini tadi abang baca apa? Walal jahlu atau walil jahlu? Walil jahli. Walil jahli ya? Walil jahli bihadzal ilm. Ya, walil jahli ya. Baik, walil jahli bihadzal ilmi zallat aqdamu katsirin mimman tasaddara apa ya, Pak? Hah? Oh ya. Barang siapa yang memunculkannya mimman tasaddara lil ilmi wal fatwa ya. Duna ma'rifatin bihi fa ahalla haram Allah wa harrama halalahu. Dan karena orang yang bodoh. Ya, dan karena kebodohan terhadap ilmu ini, ya maksudnya karena ketidaktahuan terhadap usul fikih, ya. Jadi dan karena jadilah banyak yang berdiri. Ya, ini memang walil jahli ya. Yang pas ya, walil jahli atau walil jahlu? Walil jahli ya. Kan huruf jar. Berarti ini jumlah apa? Fi'liyah. Zallat. Jumlah fi'liyah ya. Berarti jumlah fi'liyah ya. Ya, jumlah fi'liyah ya. Nah, kalau gitu berarti asalnya gimana? Wazallat. Wazallat aqdamu katsirin mimman tasaddara lil ilmi wal fatwa lil jahli bihadzal ilmi gitu. Jadi wanya tetaplah lah ini kan. Ya. Wa istinafiyah wazallat aqdamu katsirin mimman tasaddara lil ilmi lil jahli bihadzal ilmi. Jadi memang lil jahli ya. Baik, berarti gini ya, walil jahli dan karena ketidaktahuan terhadap ilmu usul fikih ini, ya, niscaya banyak orang yang tergelincir ya. Banyak orang yang tergelincir dari orang-orang yang dari orang-orang yang memunculkan ilmu dan fatwa. Ya, dari orang-orang yang berfatwa dan apa ya? Dari orang-orang yang berfatwa lah, kita bahasain gitu aja. Jadi banyak orang-orang yang tergelincir tatkala berfatwa gitu ya. Ya, tatkala berfatwa. Duna ma'rifatin bihi, ya, karena tidak ada pengetahuan terhadap usul fikih. Niscaya maka lalu dia pun menghalalkan menghalalkan keharaman Allah dan mengharamkan kehalalan Allah, begitu loh. Maksudnya menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, jadinya begitu. Kenapa? Karena kebodohan dia ataupun ketidaktahuannya terhadap ilmu ini. Zallat aqdamu katsirin mimman tasaddara lil ilmi wal fatwa. Tergelincirlah banyak orang, ya kebanyakan dari orang tergelincirlah mereka-mereka yang berfatwa gitu ya. Ya singkatnya zallat aqdamu katsirin mimman tasaddara lil ilmi wal fatwa, ya tergelincirnya orang-orang yang berfatwa. Ya, kenapa orang-orang yang berfatwa tersebut tergelincir? Ya karena dia nggak tahu ilmu ini. Namun begitupun di sini Syekh tetap memberi catatan ya. Falal ilma bid dalilil ijmali wahdah yufid. Jadi pengetahuan ataupun ilmu terhadap dalil ijmali gitu ya. Wahdah. Jadi pengetahuan terhadap dalil ijmali itu tidak akan berfaedah. Ya, tidak akan bisa memberikan faedah. Dan pengetahuan terhadap dalil tafsili itu juga tidak akan bisa memberikan faedah. Artinya apa? Saat antum mengetahui dalil ijmali, maka antum juga harus mengetahui dalil tafsili. Ya, antum hanya punya alat, hanya punya kerangka, tapi yang mau diubek-ubek nggak ada. Ya, apa yang mau dihasilkan? Kan gitu ya. Oleh karena itu apa? Al-Quran hafal, hadis hafal, usul fikih tahu.
Jangan usul fikih tahu, Al-Quran nggak hafal, hadis nggak hafal. Apa yang mau dibuat? Atau sebaliknya, Al-Quran hafal, hadis hafal, usul fikih nggak tahu, nggak bisa beristinbat. Jadi falal ilmu bid-dalil ijmali wahdah yufid. Nggak ada faedahnya gitu loh. Ya, anfaidah. Walal ilmu bid-dalil tafsir wahdah yufiduhu. Ya juga nggak faedah. Berarti apa? Kita harus menggabungkannya. Gitu. Nah, ini secara nggak langsung juga dia ingin mengatakan bahwasanya memang pentingnya kalau dalil tafsili, insya Allah hampir rata-rata orang bekerja keras di dalam meraih dalil tafsili, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, kan gitu ya. Banyak orang yang bekerja keras dalam hal ini, tapi tidak bekerja keras dalam hal apa? Al-ilmu dalil ijmali. Nah, demikian. Jadi singkatnya, kita tahu usul fikih, tapi kalau bahannya nggak ada, ya nggak guna. Kita punya bahan tapi usul fikihnya nggak tahu, ya nggak guna juga gitu. Nah, demikian. Berarti apa? Ya harus tahu dua-duanya. Mengetahui dalil tafsili dan mengetahui dalil ijmali. Nah, oleh karena itu sampai ada judul di sana apa? Sampai ada judul buku usul fikih yang judulnya apa? La yasa, gimana? Apa namanya? La yambaghi jahluhu alal faqih, kan ada itu judul kitab usul fikih itu, la yambaghi jahluhu alal faqih gitu. Kalau nggak salah begitu judul kitabnya. Ya, sampai-sampai dikasih judul kayak begitu. Jadi nggak sepatutnya seorang faqih itu nggak tahu usul fikih. Ya, kan begitu. Ini kalau kalimat terakhir ini bahaya. Kalau aku ngambil tadinya salah terus. Tidaklah ilmu, tidaklah pengetahuan dengan dalil yang terperinci bermanfaat. Ini kan al-ilmu bid-dalil, al-ilmu bid-dalil tafsili wahda la yufidu. Kok enggak gitu dibikin ya? Iya. Ya sama aja kan? Ya sebetulnya sama memang. Ini kan al-ilmu bid-dalil tafsili wahdahu yufidu. Lupa kita dengan lan di depannya tadi, akhirnya ya bermanfaat. Kan gitu maksudnya loh. Iya, kalau lupa ya. Lupa kita. Oh kan, tapi kan udah kita kasih tidak dari di awal, ya sama aja sih. Tidaklah ilmu dengan tidaklah pengetahuan terhadap dalil yang tafsili bermanfaat. Iya. Kan depannya ada tidak ya. Nah, iya, tapi kita lupa lapas lanya aja udah habis ini kita ini. Ya, jadi pengetahuan terhadap dalil ijmali itu tidak berfaedah. Sebaliknya juga begitu, pengetahuan terhadap dalil tafsili juga nggak ngasih apa namanya, nggak memantapkan pengetahuan gitu loh ya. Ya, la yufiduhu. Sama kayak semalam dengan lam yakun. Ya kan gitu. Lam yakun ilmu usul al-fiqh alladhi nadrusu al-yawma fi wad'ihi al-hali ma'rufan. Itu sama itu. Tidaklah ilmu usul fikih yang kita pelajari hari ini. Oh, iya. Jadi kalau lupa, iya paham saya paham. Iya paham. Jadi kalau kita lupa, kita akan beranggapan ma'ruf berarti gitu ya. Oh iya. Padahal maksudnya nggak ma'ruf. Oh, Bang Budi kemarin ya. Oh iya benar. Iya benar. Ini kok iya betul paham. Nggak paham saya, yang dipermasalahkan Bang Ustaz paham saya. Iya, falal ilma bid dalil. Iya. Anda yang baca? Enggak, bukan Abang yang baca. Abang nanya, berarti usul fikih mana tadi Bang? Halaman berapa tadi? Halaman 8. Mana dia? Lupa, supaya aku juga. Oh iya ini. Berarti usul fikih di dahulu sudah ada kan gitu ya. Maksudnya ya padahal sini jelas lam yakun gitu loh. Lam yakun gitu. Ya lam yakun ma'rufan. Tidaklah ilmu usul fikih di zaman dahulu ma'ruf. Jadi kena sangki paham. Jadi kena sangki panjangnya kita lupa ma'ruf. Berarti ilmu usul fikih di masa awal Islam ma'ruf, sudah diketahui kan gitu ya. Padahal lam yakun. Ya betul. Paham. Ya, jadi maksudnya falal ilmi bid dalil ijmali wahda yufidu. Salah paham gitu ya. Iya. Ya paham. Baik, masyaallah. Iya demikian. Jadi memang itulah uniknya. Sebenarnya nggak bahasa Indonesia, nggak bahasa Arab aja. Kadang-kadang bahasa Indonesia ada juga gitu loh. Iya, ada juga yang kayak gitu. Cuma dengan konteks seperti ini jarang kita gunakan. Jarang ya. Iyalah. Iya, ini masalah adab filu kok ya kan ya. Ataupun apa namanya?
Badi ya? Ini masuk ke kategori badi atau bayan ini istilahnya? Badi ya? Badi atau apa? Ya kalau yang seperti ini nih ya. Lain lagi. Kalau nggak salah masuk ke pelajaran badi ini kayak begini. Baik, lanjutkan Bang Budi. Fala budda min ijtima'i dalilina. Fala budda min ijtima'i dalilaini. Oh, dalilina. Fala budda min ijtima'i dalilaini lil wusuli ila al-hukmi al-syar'iyyati. Ila al-hukmi al-syar'i. Hukmi al-syar'iyyati. Mana taknya Bang? Oh, ila al-hukmi al-syar'i. Haisu yantazimu minhuma qiyasun ikhtiraniyun min ash-shaqli misal al-awwali indal mantiqiyati indal manatiqati yakunu dalilu tafsili ya kan? Fihi muqaddimatuhu sughra wa dalilul ijmali muqaddimatuhu kubra wan natijatu hiyal hukmil syar'i. Hiyal hukmu syar'i. Iya. Nah, jadi fala budda min ijtima'id dalilaini lil wusuli ila al hukm syar'i. Jadi kata Syekh di sini adalah kita memang menggabungkan keduanya, ya. Mesti menjamak keduanya, ya. Untuk bisa sampai ke hukum syariat. Ya, untuk bisa sampai kepada hukum syar'i. Haitsu yantazimu, apa intazama ikhwah? Menghasilkan ya. Oke, nazam itu kan seperti hukum. Haitsu yantazim, sistematis ya. Haitsu yantazimu minhu qiyasun. Ya, sehingga dari keduanya terorganisir atau tersistematislah qiyasun iqtiraniyun. Iqtirani apa ya? Coba lihat lagi. Apa namanya? Dari kesulitan, kawan, indikasi-indikasi, iya, dari mungkin begitu ya, sakat, dari bentuk yang kias yang terkait gitu ya, kias yang terikat lagi, ya iqtiraniyun minasy-syaklil awal, ya yang terhubung dengan yang terhubung dengan apa namanya, dengan bentuk yang pertama, ya minasy-syaklil awal indal manatiqah, ya di sisi orang-orang mantik. Yakunu dalil at-tafsili fihi muqaddimatuhu sughra. Maka jadilah dalil tafsili di dalamnya terdapat pendahuluan-pendahuluan yang kecil gitu ya. Wa dalil ijmali muqaddimatuhu kubra. Sementara dalil ijmali muqaddimahnya itu ataupun pendahuluannya itu, ya, ataupun kata penghantarnya itu besar. Wan natijah hiya al-hukm syar'i, dan hasilnya, ya, wan natijah hiya al-hukm syar'i. Hasilnya adalah hukum syariat. Ya, jadi singkatnya ikhwah, seperti yang dikatakan oleh Syekh tadi, lal ilma bid dalil ijmali wahdah yufid, walal ilma bid dalil tafsili wahdah yufid. Fala budda min ijtima'id dalilaini lil wusuli ila al-hukm syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.